Para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus menggelar pertemuan dengan warga Jakarta. Para pasangan calon tetap menyampaikan visi misi mereka tentang program pembangunan ibu kota Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, berjanji akan membuat Sungai Ciliwung menjadi kawasan wisata. Dalam sebuah diskusi di Warung Buncit, Jakarta Selatan, Agus juga mengatakan jika terpilih menjadi gubernur, ia akan membuat sistem transportasi di Sungai Ciliwung agar bisa mengurai kemacetan di ibu kota. Sementara calon gubernur nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, berjanji akan meneruskan program kerja Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA yang digagasnya. Dalam kampanye di Posko Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Ahok menegaskan akan memberdayakan anak-anak yang tinggal di rumah susun dengan kegiatan seni budaya maupun olahraga. Makanya kita bersyukur sekali Valencia FC yang di Spanyol itu, dia menerima anak-anak rusun. Ini udah tahun kedua. Tahun lalu saya lupa, Barcelona tahun lalu ya. Tahun ini yang dari Valencia, itu anak dikasih nonton di VIP. Ini untuk membangkitkan rasa percaya diri anak-anak. Lalu mereka tanding lawan anak-anak Spanyol seumur. Kasih seragam, kasih apa, dilatih dari pelatih. Ahok berharap pemberdayaan anak-anak yang tinggal di rumah susun bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di DKI Jakarta. Calon gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, berkampanye ke Kampung Baru, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Anies memusatkan perhatian di bidang pendidikan dan kesehatan jika ia terpilih menjadi gubernur. Dan kita akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memastikan bahwa di Jakarta tidak boleh lagi ada kemiskinan lintas generasi. Miskin kok lintas generasi? Miskin harus berhenti satu generasi. Generasi berikutnya sekolah terdidik sehingga tidak miskin lagi. Dalam kesempatan itu, Anies juga menyatakan akan menyusun 23 program untuk warga ibu kota. Masa kampanye dan debat publik para calon gubernur dan wakil gubernur DKI berlangsung hingga 11 Februari 2017. Setiap pasangan calon mendapat kesempatan memaparkan program kerja jika terpilih memimpin ibu kota. Tim Liputan, Metro TV. DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama siap menjalani sidang perdana kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa pekan depan. Ahok meminta agar persidangan digelar secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan jalannya sidang. Ahok mengatakan hingga kini sejumlah berkas telah disiapkan, termasuk diantaranya berita acara pemeriksaan yang disebutnya akan menjadi bahan penyampaiannya di depan jaksa penuntut umum. Ahok berharap agar sejumlah media untuk memantau jalannya sidang kasus penodaan agama di Pengadilan Jakarta Utara. Ia kembali menegaskan ia tidak ada niat sama sekali untuk menistakan agama manapun. Kita dari janin sampai sekolah, sampai dewasa, sampai tunanetra kita harus pikirkan. Ya, saya kira semua bukti yang ada di berita acara pemeriksaan akan kita bawa. Kita juga sudah siapkan, ya sampaikan. Ya, itu aja sih. Sesuai yang ditanyakan juga berita acara pemeriksaan. Yang jaksa nuntut juga akan berdasarkan kita jadi tersangka kan hasil dari BAP. Nanti dari BAP akan tanyakan pada kami lagi. Nanti kan udah sidang, kita ikutin proses. Makanya saya minta tolong media ikutin aja proses sidang. Pengadilan menetapkan sidang perdana kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan digelar pada hari Selasa 13 Desember 2016. Untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyiapkan ruangan yang memadai. Tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok dijadwalkan akan menjalani sidang perdananya Selasa pekan depan tanggal 13 Desember 2016. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengaku tidak ada perlakuan istimewa dan persiapan khusus terhadap sidang kasus Ahok. Hanya saja pengadilan memilih ruangan yang ukurannya paling besar serta dilengkapi dengan alat pengeras suara. Di mata hukum semua orang sama kedudukannya dan diperlakukan sama untuk setiap orang maupun untuk setiap jenis perkara. Semua diperlakukan sama. Jadi sekali lagi tidak ada perlakuan yang spesial? Tidak ada perlakuan spesial. Dan persidangan ini terbuka untuk umum.
Dan persiapan, ya kita akan sediakan ruang sidang yang paling besar yang bisa menampung sedapat mungkin pengunjung sesuai dengan kapasitas ruang sidang yang ada di sini. Rencananya, sidang perdana kasus dugaan penodaan agama akan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis yang juga Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Duyarso Budi Samtiarto, didampingi dengan 4 hakim anggota lainnya. Sementara, karena gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih dalam tahap renovasi, maka persidangan akan digelar di bekas kantor Pengadilan Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Persidangan sendiri dipastikan akan digelar secara terbuka dan diharapkan ruangan yang disediakan dapat menampung para pengunjung yang akan menyaksikan langsung jalannya persidangan. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan pelaksanaan sidang kasus Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lama. Hal ini dilakukan lantaran gedung Pengadilan Jakarta Utara sedang dalam renovasi. Sidang perdana dari Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama akan berlangsung yaitu pada tanggal 13 Desember pukul 9 pagi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun ada yang harus Anda perhatikan bahwa sebenarnya Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Sunter ini sedang dalam masa renovasi dan berpindah tempat yaitu di Gedung Eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Dan berdasarkan pantauan kami di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini memang ruang sidang terlihat kosong, tidak ada meja, hanya saja bangku-bangku yang sudah tertumpuk secara rapi. Berdasarkan informasi dari salah satu pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sedang berada di lokasi ini pun, memang gedung ini akan segera direnovasi dan secara total nantinya gedung ini akan berubah. Dan memang ada beberapa tulisan petunjuk bahwa pelayanan dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sudah dipindahkan ke Jalan Gajah Mada sejak tanggal 24 Oktober. Dan informasinya juga gedung ini pun telah ditutup sejak 12 Oktober yang lalu. Dari Jakarta, Minanti Rohanta, Dirhamsyah, Metro TV. Yang tidak mudah, tetapi saya meyakini dengan paket-paket kebijakan baik di bidang ekonomi maupun di bidang hukum, inilah nanti yang akan memberikan dorongan untuk pengurangan korupsi dan inefisiensi birokrasi kita. Saya mungkin sudah beberapa kali menyampaikan hal yang kecil saja mengenai SPJ. Saya jengkel sekali, udah 2 tahun ini dengan yang berkait dengan SPJ. Hampir 60-70% birokrasi kita itu energinya habis untuk ngurus SPJ. Habis. Saya ke lapangan, misalnya ke sawah, ketemu PPL, sulit sekali. Semuanya berada di kantor, saya tanya kenapa? Menyiapkan SPJ, Pak. Tidak ada pengawas proyek yang rutin ada di lapangan. Kualitas jalan, kualitas jembatan, sama. Ngelembur-ngelembur memang, sampai tengah malam memang. Tapi saya tanya lagi, ini pada ngerjain apa? SPJ, Pak. Guru, kepala sekolah juga sama. Sampai malam-malam, tengah malam. Saya pikir ini menyiapkan kegiatan belajar mengajar anak. Sama, ternyata juga mengerjakan SPJ. Saya suruh telusuri oleh Menteri Keuangan. Coba dicek nih SPJ ini sebetulnya apa sih? Ini apa sebetulnya kok semuanya birokrasi kita ini, saya lihat 60-70% energinya untuk ngerjain SPJ. Bener. Ternyata apa? Laporan Bu Menteri ya? Apa? Jumlah apa itu? Jumlah dari, nggak bunyi Bapak. Jumlah dari para pimpinan proyek, namanya dulu sekarang adalah pengguna anggaran, itu untuk membuat laporan, bisa dari uangnya dari kementerian lembaga, bisa dari pemerintah daerah, bisa sampai 70
laporan dalam 1 tahun anggaran. Makanya tadi SPJ itu bukan perjalanan dinas zaman Pak Ginanjar dulu. SPJ itu surat pertanggungjawaban jalanan. Soalnya mereka bicara SPJ mungkin seperti zaman dulu dianggap perjalanan dinas, Pak. Iya. Itu salah. Surat apa? Surat pertanggungan jawaban. Nah, ini saya kadang ini apa toh Bu? Masa laporan sampai 16 apa? 16 apa namanya itu? 16 laporan. 16 laporan, ada yang 44 laporan. Iya, betul, Bapak. Ini apa gitu loh. Dibaca enggak sih? Sampai 44 laporan satu barang ini. 16 laporan satu barang ini apa? Ini inefisiensi birokrasi kita termasuk di sini. Hingga saya perintahkan enggak usah banyak-banyak, Bu Menteri. 2 saja cukup lah saya kira. Dari 44 potong menjadi 2 cukup. Yang paling penting bagaimana manajemen kontrol, manajemen pengawasan itu betul-betul konkret, real di lapangan. Sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu. Laporan sampai 44, 16 ini apa? Mungkin kalau yang di birokrasi merasakan. Karena kemarin saya sampaikan pada kepala sekolah, senang semuanya bertepuk tangan. Betul Pak, betul Pak. Memusingkan kita Pak. Dan yang terakhir, sekarang dengan terpilihnya Presiden terpilih Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Praktis semua mata uang di seluruh dunia ini praktis melemah terhadap US dollar. Bukan hanya rupiah, sekali lagi bukan hanya rupiah. Bahkan menurut saya rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Dan ini yang dilihat saat kampanye kebijakan Donald Trump untuk America First. Sama dengan, menurut saya ya, sama dengan dolar nanti akan jalan sendiri. Artinya apa? Amerika First nanti berarti Amerika relatif tidak peduli dengan konsekuensi aksinya terhadap negara yang lain. Ini yang saya tangkap seperti itu. Dan kelihatannya Trump akan menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya reflationary. Kelihatannya akan menuju ke sana. Dan kurs dolar semakin mencerminkan antisipasi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan lebih menguat lagi. Dan inflasi dolar akan melonjak. Artinya apa? Artinya bahwa kurs rupiah dolar semakin tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia. Ini kita selalu anunya ke sana terus. Padahal bukan cerminan fundamental ekonomi Indonesia. Melainkan semakin mencerminkan, menurut saya, semakin mencerminkan kebijakan ekonomi Amerika yang tadi saya sampaikan, jalan sendiri tadi. Jadi jangan dibawa persepsi nantinya setelah ini. Masih kita bawa persepsi itu pada dolar. Mestinya tidak seperti itu. Maaf kalau saya salah. Tapi yang saya lihat mestinya tidak seperti itu. Karena ekspor kita ke Amerika kurang lebih 10% dari total ekspor kita. 10-11% dari total ekspor kita. Jadi jangan sampai yang angka 10 sampai 11 ini kita menjadi mendominasi persepsi ekonomi karena yang berkaitan dengan dolar dan rupiah tadi. Kalau kita mengukur ekonomi Indonesia hanya pakai dolar, nantinya ya kita akan kelihatan jelek gitu loh. Padahal negara yang lain juga sama mengalami hal yang sama. Dan padahal ekonomi kita oke-oke saja, nggak ada masalah.
Tapi ini sekali lagi ini persepsi. Kalau kita masih bawa itu, bisa berbahaya. Sementara misalnya kalau kita ukur ekonomi kita pakai euro, atau pakai yuan renminbi, atau pakai won, Korean won, atau pound sterling, mungkin akan berbeda. Dan mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi, kita sudah bertahun-tahun selalu melihat dolar dan rupiah. Sekali lagi, menurut saya bahwa kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat. Kan harusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mata uang mitra dagang kita, terutama mitra dagang terbesar kita. Kalau mitra dagang kita Tiongkok yang besar, ya kursnya rupiah renminbi yang relevan. Mestinya seperti itu. Kalau mitra dagang kita Jepang, ya kursnya kurs rupiah yen. Sekali lagi, karena Amerika hanya 9-10% dari total perdagangan kita. Dan kalau Tiongkok malah angka yang ada di saya 15,5% dari total perdagangan kita. Eropa 11,4%, Jepang 10,7%. Karena ini penting sekali untuk mengedukasi publik untuk tidak lagi hanya memantau kurs mata uang mereka terhadap US dollar semata, tapi memakai patokan yang lebih komprehensif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kami minta agar para ekonom memberikan kritik, saran, mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro kita. Apabila ada hal yang keluar dari rel, silakan saja disampaikan kepada saya. Setiap saat, kapanpun, 24 jam saya terima. Dengan senang hati. Untuk perbaikan negara dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.